Rekan-rekan media, alhamdulillah sore hari ini kami melaksanakan rapat rutin, yaitu evaluasi terkait dengan penyerapan gabah petani yang sesuai dengan impres Presiden adalah 4 juta ton setara beras. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, juga dalam salah satu rapat evaluasi ini juga kami membahas ketersediaan dana. Jadi kaitan dengan persediaan dana tersebut sesuai dengan kebijakan dari Bapak Presiden melalui Bapak Mensesnek bahwa Bulog diberi subsidi bunga sejumlah 2% dari Bank Himbara, yang mana bunga yang diterima Bulog adalah 4%, yang 4% itu ditanggung 2% oleh Bulog dan 2% oleh pemerintah. Dan kemarin lusa kami juga sudah menghadap Bapak Menteri Keuangan, dan Bapak Menteri Keuangan sudah memberikan green light bahwa Bulog diberikan subsidi bunga sebanyak 2%. Harapan kami dengan bantuan ini sehingga Bulog semakin sehat, tidak terlalu banyak bunga yang tidak terlalu besar yang harus ditanggung, sehingga ke depan Bulog lebih bisa mandiri, lebih profesional, dan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para petani-petani di daerah. Dan kita juga laporkan tadi kepada Pak Bintan, Pak Wamentan, termasuk Bapak Ibu sekalian undangan yang hadir, bahwa capaian serapan Bulog sampai dengan hari ini tanggal 13 April 2026 adalah mencapai sekitar 48,7%, yang mana 48,7% itu sekitar 1,9 juta ton beras untuk serapan bulan April tanggal 13 ini. Sedangkan untuk stok beras Bulog sampai tanggal 13 April 2026 ini adalah sebesar 4,727 juta ton atau sekitar 4.727.000 juta ton. Nah, ini prediksi kami dalam waktu dekat, prediksi kami dalam seminggu ke depan atau bahkan 10 hari ke depan tembus mencapai 5 juta ton stok beras Bulog yang ada di gudang Bulog. Demikian kami sampaikan, mungkin ada tambahan dari sementara cukup. Silakan Pak. Terima kasih Pak Guru. Kita cukup sampai video, tapi nanti besok insya Allah kita akan cenderung kita untuk mencari solusi yang lebih tuntas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Al-Abrar. Jadi mungkin nanti ada rapat-rapat lanjutan untuk dukungan anggaran penyerapan gabah sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden maupun Bapak Mensesnek yang mendapat kebijakan subsidi bunga 4%, yaitu 2% diikuti oleh Bulog dan 2% oleh bantuan subsidi dari pemerintah. Demikian, terima kasih. Pak. Ya, boleh kita tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan impres nomor 4 tahun 2026 dengan impres yang sebelumnya Pak? Karena ketika diperoleh impres baru gitu ya. Baik, terima kasih. Yang kedua sama lagi Pak, hitungan dari tadi berapa anggaran yang disiapkan untuk penyerapan gabah sebanyak 4 juta. Baik, terima kasih. Jadi rekan-rekan, perbedaan impres tahun 2025 dengan tahun 2026 ini ada perbedaan. Yang pertama adalah targetnya yang tahun lalu kita ditarget 3 juta ton, dan alhamdulillah sudah mencapai target tersebut dan mewujudkan swasembada pangan.
Dan untuk target di tahun ini 2026, Inpres nomor 4 tahun 2026 adalah targetnya 4 juta ton. Nah, target 4 juta ton ini kami sekarang di bulan April sudah mencapai 1,9 juta ton atau hampir 48 sekian persen lah. Berarti kan tinggal 50%-nya lagi lah, ya kan, jauh beda. Mudah-mudahan ini bisa tercapai seperti tahun lalu. Prediksi kami, insya Allah di akhir Juli kita bisa tembus 4 juta ton tersebut. Kemudian untuk Inpres yang 2026 ini ada perbedaannya dengan yang lalu. Kalau yang lalu itu catatannya adalah inequality, ya, penyerapan gabah dalam semua kondisi gabah petani. Namun yang sekarang ditambah dengan catatan inequality dalam masa usia panen. Jadi alhamdulillah dengan catatan tersebut sehingga gabah-gabah yang dipanen oleh para petani itu diwajibkan dalam masa usia panen. Karena pengalaman yang lalu masih banyak, ada sebagian kecil, sebagian kecil yang belum saatnya dipanen, harus dipanen. Mungkin petaninya lihat tetangganya udah panen, dapat uang, mungkin sebelahnya buru-buru mau panen, padahal belum usia panen, seperti itu. Ini terjadi. Terus yang kedua, untuk serapan, ya, serapan untuk total serapan anggaran untuk gabah, kemudian kedelai sama jagung itu adalah 68,6 triliun, 68,6 triliun. Ya, demikian. Ya, Pak. Yang pertama terkait dengan penyerapan, Pak. Tadi kan disebutkan bahwa penyerapannya sekarang sudah mencapai 40 sekian persen ya, Pak. Sementara di tahun ini kan juga ada prediksi El Nino kemarau panjang itu bagaimana memaksimalkan penyerapan di tengah kondisi cuaca ekstrim pertama. Terus yang kedua juga, Pak, terkait dengan memastikan harga di tengah harga plastik ini kan sekarang jadi isu kan, Pak. Sementara di kayak sektor lainnya misalnya pupuk kan kemarin juga udah mengalukan bahwa kemasan ini salah satu menjadi pengikat kos gitu. Nah, nanti kalau di beras sendiri tuh gimana sih, Pak? Apakah ada potensi untuk kenaikan beras? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi yang pertama saya jawab pertanyaan tentang El Nino ya. Jadi kami dengan staf seluruhnya, para direksi sudah merencanakan ada beberapa alternatif langkah-langkah kontingensi lah kalau kami sampaikan. Jadi namun dari langkah-langkah kontingensi tersebut syukur alhamdulillah itu kalau El Nino nanti di bulan-bulan Mei, Juni, Juli itu pada puncak-puncaknya panen juga, puncak-puncaknya panen. Nah, kalau puncak-puncaknya panen panas itu kalau petani tambah senang, gabahnya makin kering. Nah, kami malah dorong para pimpinan dan pimpinan cabang Bulog seluruh tanah air agar memaksimalkan panen di awal-awal ini sampai bulan Juli. Karena apa? Untuk antisipasi kalau nanti El Nino-nya berkepanjangan sampai bahkan di November dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami sampaikan kepada seluruh jajaran yang ada di daerah, baik Bulog wilayah maupun cabang, untuk menyerap memaksimalkan di panen sampai bulan Juni ini, sehingga capaian 4 juta ton itu bisa terserap semaksimal mungkin. Dan kalau nanti El Nino-nya itu puncaknya di Juni-Juli, itu pas lagi puncak-puncaknya panen. Harapannya malah itu gabahnya makin kering, makin bagus, Mbak. Demikian. Itu